الحمد لله الذي جمل الوجود بإيجاد حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وصفوة العالمين، وأرسله بالهدى ودين الحق رحمة للأولين والآخرين، ونصره بالمعجزات التي عجزت الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا وإيمانا، شهادة تكون لشاهدها في الآخرة أمانا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويدعو إلى التوحيد سرا وإعلانا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق أنصارا وأعوانا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعتيه أن الاعتناء بمولده صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة، ومن أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Semua perintahnya kita wajib mentaatinya dengan sepenuh hati. Begitu pula semua larangannya kita wajib menjauhinya. Apabila yang demikian ini kita dapat melaksanakan, ada harapan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa bertakwa, karena semulia-mulia orang di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau menghormati masa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka sudah sepantasnya bila mana dalam saat-saat seperti ini kita ikut berkiprah memperingatinya dalam berbagai bentuk kegiatan yang dapat mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa mendermakan 1 dirham di dalam menghormati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di dalam sabilillah. Hadis di atas ini jelas memberikan pengertian kepada kita betapa pentingnya memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi siapa saja yang mau memperingati hari kelahiran beliau, niscaya beliau akan berikan syafaat atau pertolongan kepadanya pada hari kiamat kelak, di mana pada hari itu setiap orang memang butuh pertolongan agar bisa selamat dari berbagai siksa dan bencana yang mengerikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absaru muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip
dan hati mereka kosong. Surat Ibrahim ayat 42-43. Begitu pula bagi siapa saja yang mau memberikan sebagian hartanya, kekayaannya demi untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sia-sia pemberian itu. Sebab apa yang diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mendermakan harta kekayaannya untuk sabilillah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, pada setiap bulan Maulid atau Rabiul Awal, di mana-mana orang menyelenggarakan perayaan dalam berbagai bentuk kegiatan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar dicatat sebagai orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau atau digolongkan sebagai orang yang menghidupkan agama Islam, dan juga dengan harapan agar kelak saat meninggal masih dalam keadaan tetap beriman. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Barang siapa mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar ia telah menghidupkan agama Islam. Sementara itu Sayyidina Ali radhiyallahu an juga berkata, "Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman." Barang siapa mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidaklah ia keluar dari dunia ini mati kecuali tetap dalam keadaan iman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa sebab hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun mesti kita peringati? Sudah barang tentu peringatan Maulidiyah yang kita selenggarakan setiap bulan Rabiul Awal itu mempunyai beberapa tujuan dan faedah. Di antaranya yang pertama, untuk menambah rasa mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang Islam, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban. Bahkan bukan hanya kepada beliau saja, melainkan juga kepada para keluarga dan sahabat beliau. Kita pun wajib mencintainya melebihi dari kecintaan kita kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi pengertian dengan jelas bahwa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari rasa cinta kita kepada anak, orang tua, dan kepada seluruh manusia. Maka belum sempurna iman seorang jika ia lebih mencintai anak atau orang tua daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu cara untuk melahirkan rasa cinta beliau dengan berbagai kegiatan keagamaan sebagaimana lazimnya, seperti penyelenggaraan pengajian umum, mengadakan khitatan massal, berikan hadiah kepada anak yatim, mengadakan pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik barzanji, dibai atau simtud dunar, di tempat-tempat ibadah dan yang lain-lainnya. Kesemuanya itu dilakukan pada bulan Rabiul Awal dengan niat mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara-cara seperti ini atau lainnya, insyaallah rasa mahabbah kita kepada beliau semakin bertambah. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran meniru segala perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam harus bisa mengikuti perilaku yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tingkah laku kehidupan kita sehari-hari kita harus meniru apa yang telah dilakukan oleh beliau. Memang kadang-kadang kita merasa enggan untuk mengamalkannya apa yang telah diajarkan oleh beliau, karena ada perasaan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketinggalan zaman. Padahal jika kita mau menyadari, maka sesungguhnya ajaran beliau itulah yang paling baik, maju dan sesuai dengan kepribadian manusia yang berbudaya. Sebab apa saja yang beliau lakukan semuanya
berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu adalah pusat dan sumber dari semua teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 21. Ayat di atas memberi pelajaran bagi kita semua bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang patut kita jadikan teladan, bukan lainnya, baik teladan di dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah. Yang ketiga, sebagai media untuk mensyiarkan agama Islam, peringatan Maulidiyah yang diselenggarakan di pesantren, di masjid-masjid, sekolah, musola-musola dengan bentuk dan acara yang berbeda-beda merupakan media dakwah untuk mensyiarkan agama Islam. Orang-orang awam yang sebelumnya belum mengenal agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi mengerti setelah berkali-kali mendengarkan uraian Maulid Nabi itu. Ini berarti bahwa di dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memperoleh dua pahala, yaitu pahala karena mencintai beliau dan pahala karena bisa berdakwah, mengajak orang untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Akhirnya dalam kesempatan ini kami mengajak pada semua hadirin, marilah sama-sama insyaallah nanti malam kita ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk hadir di Masjid As-Salafiyah, untuk segunanya kita untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab salah satu tanda orang mencintai Allah adalah mengikuti semua petunjuk beliau. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wa ummahatuhum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل وأصحاب خير أهل الدارين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة أجمعين ولا التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى بيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ودافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والشدائد والمحن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.